Selamat pagi dulurku, Assalamualaikum. Hari ini kita mau membahas driver apa saja yang bisa digunakan untuk trafo OT untuk TOA. Jadi kita akan membahas banyak driver yang di pasaran. Mungkin saya kalau banyak sih saya sebenarnya driver. Kalau kita bahas yang umum atau yang mungkin Anda sudah punya di rumah, akan kita bahas driver apa saja yang bisa digunakan, apakah 150 watt, 504, ini driver VRC atau Kebugiro, ini 506. Apakah dari sekian driver atau ASL ini mana yang bisa digunakan untuk membuat trafo atau membuat power TOA? Jadi hari ini kita mau membahas apakah driver apa saja ciri-ciri apa saja driver yang sudah ada di pasaran itu, bagaimana karakternya, apakah bisa untuk dibuat atau untuk mensuplai atau mengajus dari trafo 240 ini untuk power TOA. Oke, kita simak video penjelasan masalah driver power yang digunakan untuk power masjid atau power TOA. Assalamualaikum dulurku, semoga bermanfaat penjelasan kami. Halo, assalamualaikum dulurku kabeh pencinta sound umbro sedunia. Hari ini kita mau membahas bagaimana power TOA ya. Kalau saya bilang power TOA itu juga nggak gampang, karena banyak yang sudah memodifikasi atau membuat ampli TOA tadi nggak gampang. Akhirnya dia nambahkan kayak seperti di Shopee itu 150 watt nih, terus outnya dikasih elko. Oh, nggak bisa bos, pasti di driver atau di finalnya itu terjadi overhead. Kalau ini yang banyak dijual di Shopee itu rangkaian 150 watt, belakangnya dikasih elko, katanya bisa untuk ampli TOA. Iya, nyala, tapi hasilnya mesti overhead atau di finalnya tadi panas. Karena power 150 watt nih, kalau saya bahas dari dulu itu bias atau biasnya terlalu tinggi atau dia terlalu melebar biasnya. Kalau dikatakan bunyi-bunyi, tapi di tegangan volt yang rendah atau di maksimal 32 volt atau CT. Nah itu, ini 150 watt. Akhirnya banyak banyak desain itu yang modifikasi meningkat jadi 504 ini. Nah ini 504 ini aslinya 150 watt yang sudah dimodifikasi, ditambahkan DCO di sini. Pas di sini ada DCO di atasnya 2N5401 itu untuk mengetrim DCO di kanan kiri. Tapi 504 ini enggak stabil, atau kalau saya bilang power yang kurang stabil atau power yang kurang bagus, karena bias DCO-nya ini dia berubah-ubah atau naik turun. Kalau udah ditrim ke 0,0 dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini kelemahan dari 504. Kalau rangkaian ini untuk rangkaian TOA nggak bakalan bisa, karena biasnya udah tinggi. Oke, akhirnya ada yang memodifikasi di resistor ini dikasih trim pot. Ya bisa, tapi hasilnya jadi melenceng atau hasilnya kurang stabil. Tegangannya di maksimal di 45 volt itu udah overhead atau terlalu over. Apalagi nanti kalau dikasih trafo OT seperti ini,
Oh, tambah finalnya bisa rusak langsung. Ini yang 504. Kita bahas 506. 506 itu sama dengan power 150 watt yang udah dimodifikasi, cuman ditambahkan IC penguat gitu. Jadi ini sama saja, bias sama DCO-nya nggak stabil, atau saya bilang power ini ya oke, legendaris, banyak orang pakai, tapi tetap nggak bisa sebagus yang kita bayangkan, atau kita kalau ngerakit cuman beli ya. Oke, bisa di situ, cuman dia overhead atau power ini di titik tertentu panas, atau kalau di BTL atau di BRIT atau apa justru panasnya nambah. Nah ini untuk 506 kalau dipakai untuk power toa gak bakalan bisa. Ini kita bahas power yang murah atau banyak orang pakai tuh. Terus ini Kebugiru. Ini yang Kebugiru ini kalau dibikin toa udah saya set atau uji coba, kurang atau masih overhead di bagian finalnya ini. Ini udah kita coba berbagai macam tipe apa ya, driver itu sebenarnya kalau saya bilang final atau di drivernya tadi terlalu banyak transistor yang dibuang tenaganya atau percuma gitu loh. Yang ketiga, yang kelima ya, kita menggunakan tipe ASL yang ini ya, ASL A25 ini. Setelah saya modifikasi, dia bisa digunakan di trafo OT. Jadi Anda beli ASL yang hijau ini, kita sedikit modifikasi, ternyata kalau dikasih langsung trafo OT ini, dia nggak terjadi overhead atau bunyinya cukup lantang atau bagus. Jadi mungkin kalau teman-teman punya power toa yang rusak, bisa beli driver di saya ini yang sudah saya modifikasi dengan digunakan untuk power toa atau OT. Ini kita kasih tegangan di 45 volt CT. Jadi toanya kita menggunakan 45 volt CT. Nah, di sini kita menjual trafo OT itu hanya dual saja. Di inputnya ini kita hanya dua saja, yang satu di ground, yang satu di out dari power tadi. Terus yang di sebelah sini akan tertera di 4 ohm, terus 8 ohm sampai 100 kalinya itu, atau 100 wattnya lebih. Jadi ini di 4 ohm, ini di 8 ohm, ini di 16 ohm. Nah ini, jadi nanti kalau di 16 ohm itu ya keras, cuman biasanya dia untuk kolom yang di kuning sama hitam ini. Nah kuning sama hitam itu biasanya untuk di kolom. Kalau di warna hijaunya itu kita main di 4 ohm, itu biasanya untuk toa yang di out atau di luar masjid atau. Nah ini kita menggunakan trafo OT 240, tapi kita gulung sendiri tanpa pakai CT. Nah, oke teman-teman, nanti saya akan mendemokan atau memberikan arahan untuk Anda driver mana saja yang bisa digunakan untuk power toa. Jadi power rakitan ini atau power ombro ini, power mana saja yang bisa digunakan untuk mengajus atau memvibrating dari sebuah trafo ini. Kalau yang jelas 150 watt ini tidak bisa, walaupun di belakangnya dikasih elko, pasti di finalnya akan terjadi overhead atau suaranya serak. Terus 504 ini juga tidak bisa karena kurang stabil, atau saya bilang
power ini biasnya itu atau DCO nya itu ke kanan ke kiri atau enggak stabil. Bias juga kalau bias itu akan mengikuti dari stream dari DCO, dia akan bergeser ke kanan ke kiri juga. Terus yang keempat, ini juga kurang stabil ya bunyi, cuman bunyinya hanya kurang stabil saja gitu. Tapi itu untuk toa juga nggak bisa. Terus 506 ini juga nggak bakalan bisa kalau kita colokin langsung ke outnya dari trafo ini. Tapi kalau kita pakai yang tipe ASL ini, saya jamin langsung dicolok ke driver atau ke rangka